Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perawat berambut jagung bernama Ana yang melapor pada seorang dokter jika tugas yang diberikan telah selesai. Merasa dikacangin, Ana langsung pamit pada rekannya yang bernama Cora. Namun Ana diberitahu jika besok ia mendapat tugas untuk merawat seorang pasien yang mengalami luka gigitan. Dirasa cuman gigitan asu, Ana pun langsung pulang. Setibanya di luar, Ana pun merasa jika hari ini ambulans sangat sibuk beroperasi. Sesampainya di rumah, Ana disambut oleh suaminya yang mokondo bernama Luis yang bahkan buka sepatu saja harus dibukain. Namun Ana yang bucin parah tetap menerimanya dengan cinta, dan biarpun capek habis kerja, Ana tetap melayani suaminya yang ingin ngaduk. Di keesokan harinya, Luis pun heran saat melihat bocil cologog masuk ke kamarnya. Namun betapa syoknya Luis saat si bocil ini mengalami swing ekstrim. Oh, fuck. Call an ambulance. My God. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kepanikan, Ana berusaha menghentikan pendarahan Luis dan langsung memanggil bantuan. Meski harus tiba beranting menyelamatkan diri, Ana yang akan kabur kembali memastikan keadaan suaminya. Luis? Betapa syoknya Ana saat melihat perumahan bersubsidi ini luluh lantak didera kekacauan. Emergency broadcast Pure Milwaukee. And lock all doors. The emergency broadcast system for the greater Milwaukee. Miller Park no longer. Meanwhile, civil unrest is given. Setelah melihat pom maksi Ojons meledak, Ana semakin merasa di dalam neraka saat melihat kekejian yang terjadi di dalam bis. Kemudian scene memperlihatkan kekacauan yang terjadi di seluruh dunia yang diduga terjadi akibat sebuah virus mengerikan. Presiden Amabo pun mengatakan jika wabah virus ini belum bisa diidentifikasi dari mana penyebabnya. Yang jelas penyebaran terjadi lewat gigitan dan cakaran. Hingga sesaat kemudian Presiden harus diungsikan setelah mendapat serangan. There's a man going. There'll be. And he decided a man comes around. Your arm will stand up. Will you or disappear? Man comes around. His arm marching to the. They're here. Kembali pada Ana, ia yang baru sadar langsung panik saat seorang polisi bernama Kenneth tiba-tiba saja menodongnya. Dirasa Ana belum terinfeksi, Kenneth pun mengajaknya untuk mencari tempat aman. Rupanya tembakan itu berasal dari 3 orang penyitas yang menganggap mereka telah terinfeksi. Kemudian seorang pria bernama Michael berkata jika saat ini seluruh kota sudah tidak aman untuk disinggahi. Di tengah kebingungan, si Maghrib bernama Andre mengajak Kenneth untuk bertahan di dalam Ojons Mall. Singkat waktu, mereka pun bersiaga saat Michael berusaha membongkar pintu. Akhirnya mereka berhasil masuk dan lolos dari maut. Kemudian, mereka berusaha tetap waspada untuk mengecek keadaan di Ojons Mall ini.
Dirasa mall ini aman, Michael dan Andre berencana untuk memastikan pintu-pintu sudah terkunci, sementara Kenneth diminta untuk berjaga di sini. Meskipun kaget, namun Andre merasa lega karena pintu di Ozone Mall bukan kaleng-kaleng. Sementara di sisi lain, Michael yang mengecek toko tiba-tiba heran saat mendengar sesuatu dari dalam toilet. Untung saja Michael masih bisa selamat setelah menyucuk babatoknya dengan patahan kayu. Sementara itu para kewes terlihat panik saat mendengar kericuhan yang terjadi. Seketika sosok itu kejang-kejang setelah ditembak shotgun FF. Dirasa lantai ini tidak aman, mereka pun bergegas pergi ke lantai 2. See that arm? Setibanya di lantai 2, mereka pun bertemu dengan 3 satpam mall yang sudah lama berlindung di tempat ini. Kemudian si ketu bernama CJ meminta mereka untuk pergi karena ia takut salah satu dari mereka membawa virus. Setelah menjelaskan jika mereka semua tidak ada yang terinfeksi, Anna memohon untuk membiarkan mereka tinggal, terlebih di luar sudah tidak aman. Mendengar hal itu, CJ akhirnya membiarkan mereka masuk, namun persenjataan mereka harus disita. Sesaat kemudian mereka semakin kehilangan harapan saat mengetahui seluruh kota sudah tidak aman lagi dan dipenuhi orang-orang yang terinfeksi. Namun saat sesi wawancara, seorang sheriff memberitahu satu-satunya cara untuk menghabisi mereka adalah dengan menembak kepalanya. Sementara di toilet, Andre pun kaget saat melihat luka cakaran di tangan istrinya yang bernama Luda. Namun Andre berkata jika goresan kecil ini tidak akan berakibat fatal. Referring to a report that came in this morning. Don't know what to do. Saat sedang berkumpul, Michael yang memiliki ide menyarankan CJ untuk segera membersihkan lantai bawah dan mengunci setiap pintu yang masih bisa dijebol, karena cepat atau lambat para zombie akan merangsek masuk. Lalu Michael juga menyarankan untuk membuat tanda SOS di atap, supaya para penyelamat mengetahui keberadaan mereka. Mendengar ide tersebut, CJ langsung membagi tugas. Memory maybe. Singkat waktu, mereka pun heran saat melihat gerombolan zombie seakan tertarik ke tempat ini. Kenneth pun merasa jika mereka seakan memiliki insting seperti semut. Di saat itu pula mereka melihat seorang pria yang berusaha bertahan di toko senjata. Dan saat mengeceknya, CJ berkata jika pria itu bernama Mas Andi. Namun anehnya, helikopter itu seakan tidak peduli dan membiarkan mereka begitu saja. Di keesokan harinya, Bart yang terbangun langsung panik saat sistem otomatis menyalakan listrik mall. Lantas CJ dan Bart langsung memerintahkan si anak baru bernama Terry untuk berkeliling mengecek keadaan. Setibanya di ruang CCTV, tiba-tiba saja Terry melihat sesuatu. Sesaat kemudian, dirasa pengendara truk itu membutuhkan pertolongan, Anna dan yang lainnya berencana untuk menolong mereka. Namun CJ dan Bart menolak, terlebih mereka tidak ingin ambil resiko. Hingga perdebatan pun berlanjut menjadi ketegangan. I'll kill each and every one of you to stay alive. You hear me? Yeah. Back in the security room. Setelah melakukan pemberontakan, Terry yang memihak kelompok Anna berencana mengurung CJ dan Bart, sementara Anna dan yang lain memikirkan cara untuk menolong si pengendara truk.
Di depan pintu belakang, Michael dan Andre berencana untuk melakukan perlindungan. Six more people inside the truck! Setelah melakukan evakuasi, Ana yang sotoy malah ingin merawat seorang nenek-nenek obesitas yang terkena gigitan sangat parah. Sementara di sisi lain, Terry menanyakan keadaan ayah dari seorang gadis bernama Nicole. Ia pun berkata jika dalam perjalanan ayahnya sempat terkena gigitan. Mendengar hal itu, Terry meminta Ana untuk mengobati Frank sementara ia akan menjaga si nenek. You okay? Sontak mereka pun syok parah saat si nenek subur sudah tidak bisa diselamatkan. Dan saat Ana menanyakan siapa nama nenek ini, Guys, do you want to move into the other? Holy shit. seakan tak belajar dari kejadian suaminya, Ana pun hampir saja diacak-acak zombie si nenek. Namun untung saja Ana yang berpikir cepat berhasil menghabisinya. Sesaat kemudian, Ana pun mengumpulkan semua orang dan berkata, jika siapapun yang tergigit atau tercakar zombie, sudah dipastikan orang itu tidak akan bisa selamat. Kemudian Michael yang khawatir menanyakan siapa saja yang terkena gigitan. Lantas Ana berkata jika saat ini yang ia tahu hanyalah Frank. Michael's coming to shoot you. Sesaat kemudian, Ana memberitahu Nicole jika saat ini ayahnya sudah terinfeksi akibat gigitan zombie. Mendengar hal itu, sontak Nicole seakan tak percaya jika sebentar lagi ayahnya akan menjadi zombie. Dirasa hidupnya tak akan lama lagi, Frank yang akan dieksekusi berniat melakukan perpisahan terlebih dahulu. Di saat itu pula, Terry melihat Nicole yang tak kuasa melihat ayahnya dieksekusi dari CCTV. Singkat waktu, seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai membiasakan hidup di situasi seperti ini. Bahkan Kenneth sampai bermain catur jarak jauh dengan Mas Andi. Dan bisa kita lihat, semakin banyak zombie yang berkumpul di depan Ojon Mall. Singkat waktu, Ana yang khawatir menanyakan keadaan luda pada Andre. Namun Andre yang tahu istrinya terinfeksi, berusaha menutupinya dengan berkata semua baik-baik saja. Like to Di malam harinya, semua orang terlihat menikmati malam sambil melakukan curhat ceria. Lalu tiba-tiba... Namun di saat itu pula, Andre pun panik saat istrinya mulai merasakan mules brojol. Di tengah situasi poek mongklek, bisa kita lihat luda yang terinfeksi mulai mengalami perubahan pada tubuhnya. Sementara itu, Michael mengajak CJ dan Bart untuk mengecek panel listrik. Meskipun tak mau ambil resiko, namun mereka yang tak ingin terus dikurung mau tak mau harus membantu mereka. Di saat itu pula, Kenneth yang khawatir pada orang-orang sipil ini memutuskan untuk membantu. Sesaat kemudian, CJ berkata jika panel listrik berada di lantai 3. Hingga di tengah pengecekan, mereka pun panik saat melihat noda darah di tempat ini. Oh shit, here it comes. Untung saja bukan zombie dan hanya seekor asu gembel. Namun di tengah rasa lega, tiba-tiba melihat gerombolan zombie berdatangan, Michael mengajak semua orang untuk ngabret seedian-ediannya.
Situasi semakin sulit ketika peluru mereka mulai habis, namun Michael yang melihat mesin pertalit berniat melakukan sesuatu. Untung saja berkat pertalit bersubsidi, mereka pun selamat dari serbuan zombie. Kembali pada Andre, sontak ia pun syok parah saat istri keturunan Rusianya ini meninggoy terinfeksi. Tak hanya menyayangkan si bayi dalam kandungannya, kapan lagi coba ia mendapat istri cantik keturunan Rusia. Dan saat Andre mencicipi jigong terakhirnya, tiba-tiba si bayi di perut Luda berontak. Saat Luda berubah menjadi zombie, Andre pun merasa jika si bayi masih bisa diselamatkan. Hingga sesaat kemudian, Andre yang melihat kepala bayinya mulai merangsek keluar. Sementara di sisi lain, emak Norma yang merasa penasaran berniat mengecek keadaan Luda. My God! Sontak Norma pun kaget saat melihat kondisi Luda yang sudah menjadi zombie. Di saat itu pula Andre mengancam Norma untuk tidak ikut campur pada urusan keluarganya. Naas sekali akibat aksi koboi-koboyan, Norma dan Andre pun baluh dan modar bersamaan. Mendengar suara tembakan, orang-orang pun panik dan langsung mengeceknya. Norma. Melihat kejadian ini, semua orang pun kaget karena selama ini Andre telah merahasiakan istrinya yang terinfeksi. Akan tetapi Ana pun merasa penasaran dengan rupa si orok yang dibrojolkan oleh zombie. Singkat waktu, mereka mulai merasa jika meski tempat ini aman, tapi lambat laun mereka akan modar di tempat ini. Lantas Michael yang sempat melihat beberapa bis di garasi, mempunyai ide untuk melakukan modifikasi dan memperkuat bis tersebut, lalu pergi dari tempat ini. Ia pun berniat mengajak Andy yang terjebak di toko senjata, sekaligus menambah persediaan peluru. Di saat itu pula Steve si Sultan Kripto menyarankan mereka untuk pergi ke dermaga dan mencari sebuah pulau terpencil menggunakan kapal pesiar miliknya. Mendengar rencana itu, CJ yang awalnya keras kepala kini sepakat untuk bekerja sama dan pergi dari tempat ini. Di keesokan harinya, Kenneth memberitahu Andy jika dalam 5 hari lagi mereka akan menjemputnya. Akan tetapi Andy yang sudah kerempeng memberitahu jika ia sangat kelaparan setelah 3 hari tidak makan. Beberapa saat kemudian, semua orang terlihat berdebat membicarakan Andy yang terlalu lemah untuk misi penjemputan. Itu berarti mereka harus memberikan makanan terlebih dahulu. Di tengah adu bacot, Kenneth yang melihat si Asu bermain dengan Nicole tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Nicole, they're not interested. See? Mereka pun merasa lega saat melihat para zombie tidak menyadari si Asu yang membawa makanan dan radio untuk Andy. My God! Sontak Kenneth pun panik saat rencana yang mereka lakukan gagal dan zombie-zombie mulai merangsek ke toko Andy. Saat terhubung, Andy berkata jika dirinya baik-baik saja, namun hanya mendapat luka gigitan. Aduh, Michael pun pasrah saat Andy sudah tak bisa lagi diselamatkan. Tapi tiba-tiba, sungguh gelo, hanya karena seekor asu, Nicole sampai melakukan hal yang nekat. Saat terhubung dengan radio, Nicole yang panik mengungkapkan situasi toko yang penuh dengan darah. Namun di saat itu pula Andy mulai mengalami perubahan.
Melihat hal itu, si beban Nicole diminta untuk mencari tempat persembunyian. Sesaat kemudian, Michael mengajak beberapa orang untuk menyelamatkan Nicole melalui jalur pembuangan, dan Steve diminta untuk menjaga pintu sampai mereka kembali. Michael pun memohon pada Steve untuk jangan mengacaukannya. Setelah dekat dengan toko Andy, CJ meminta semua orang untuk bersiap dan jangan memancing suara gaduh. Untung saja mereka masih bisa selamat setelah hampir modar akibat tindakan bodoh si Tucker. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung meluting senjata dan peluru sebanyak-banyaknya. Get as much ammo as you can. Setelah mengisi penuh perbekalan, mereka mulai mencari keberadaan Nicole. Di tengah situasi yang mencekam, mereka pun kaget saat melihat Mas Andy sudah menjadi zombie. Setelah menyelamatkan Nicole, mereka mulai membuat strategi untuk bisa kembali ke Ojon Mall. Lantas sambil menunjukkan tabung gas 3 kilo, CJ mempunyai sebuah ide. Di tengah situasi panik, mereka pun tak sempat menutup gorong-gorong hingga para zombie mulai mengejar mereka. Setelah menghentikan penderitaan Tucker yang dimukbang zombie, CJ dan yang lainnya bergegas menuju pintu Ojon Mall. Namun suenya, Steve yang tidak bertanggung jawab malah tidak membukakan pintu. Untung saja berkat Anna yang membuka pintu, mereka pun berhasil lolos dari kejaran zombie. Hingga sesampainya di parkiran, CJ langsung membacoti Steve yang malah nyantui. Dirasa tak ada waktu, mereka pun bersiap dengan menggunakan mobil hasil modifan ini. Edian sekali, bagaikan pawai kemenangan presiden. Perjalanan mereka tersendat ribuan zombie. Dirasa ini waktunya, CJ pun bergegas melakukan sesuatu. Setelah ledakan membuka jalan, mereka langsung tancap gas menuju dermaga. Di tengah perjalanan, Kenneth yang melihat satu zombie nangkel meminta yang lainnya untuk menghabisinya. Lantas Glenn langsung menyiapkan senso. Eta si Goodboy. Akibat si Kenneth sok-sokan jadi Dominic Toretto, si seksoi Monica harus terkena senso nyasar hingga mobil yang ia kendarai oleng dan mengalami kecelakaan. Melihat hal itu, CJ meminta Michael untuk berhenti dan menjemput mereka. Mamamsya, Steve yang berusaha kabur sendirian akhirnya diserang zombie. Sesaat kemudian, CJ pun datang membantu Kenneth dan Terry.
Dan saat mereka akan pergi, rupanya Steve sudah menjadi zombie. I got him. Let's go. Hampir saja, namun mereka masih bisa selamat. Kemudian Kenneth meminta semua orang untuk pegangan. Sesampainya di dermaga, mereka pun bergegas menaiki kapal Steve. Namun melihat banyaknya zombie yang mengejar, CJ meminta Kenneth untuk pergi lebih dulu. Terry, get the boat! Akhirnya berkat pengorbanan CJ, mereka memiliki waktu untuk pergi dari tempat ini. Namun di saat itu pula Michael berkata jika dirinya memutuskan untuk tidak ikut. Rupanya saat menolong Anna masuk mobil, tangan Michael sempat tergigit zombie. Get well. Kemudian scene beralih memperlihatkan sebuah rekaman dari nasib Anna dan yang lainnya saat berlayar mencari pulau terpencil. Put that down. Hingga setelah berminggu-minggu luntang-lantung, mereka pun akhirnya menemukan sebuah pulau yang sepi. Oh shit! My God, malang sekali. Rupanya tidak ada tempat yang aman hingga Anna dan rombongannya harus meninggoy juga. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sangat seru sekali bukan? Nah sekali perjuangan yang mereka lakukan sia-sia saja, karena ternyata pulau yang mereka tuju sudah dikuasai para zombie. Alhasil tidak ada satupun orang yang selamat dari peristiwa ini. IMDb untuk film ini adalah 7,3 dan menurut saya yang cocok saja diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Dawn of the Dead 2004. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan juga ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.